Lalu kapan hari bahagia itu akan tiba? Mungkinkah di awal tahun 2012 nanti, Anang dan Ashanty benar-benar menyatukan hati dalam satu bingkai mahligai pernikahan? Menikah adalah sebuah proses yang harus diartikan dan dimaknai dengan tepat dan baik dan dewasa. Artiannya adalah kita harus benar-benar smart. Bagaimana melangkah ke jenjang yang itu pasti sudah memiliki implikasi dan indikasi. Hati Nikita Willy sempat bergiut berbunga-bunga kalau usianya menjelang di angka 17 tahun. Bukan hanya karena usia itu menjadi pintu gerbang kedewasaan. Lebih dari itu, di usia 17 tahun, Niki pun mulai mendapat kebebasan untuk pacaran. Adalah bara tampu bolon yang mampu mencuri hati Niki. Sayang, hanya dalam hitungan bulan, cinta pertama Niki tersebut harus pupus di tengah jalan. Niki sempat melangsa. Namun namanya juga masih cinta monyet. Niki tak perlu harus berjibaku dalam rasa penyesalan yang terus-menerus. Meski tak lagi pacaran, namun Niki berharap hubungannya dengan Bara bisa tetap terjalin baik sebagai seorang teman. Jadi teman-teman aja semuanya kali ya. Pelajaran yang banget yang aku dapat di sini gitu. Kadang-kadang kita suka lupa, kita kadang-kadang suka sombong, terus suka lalai dan segala macam. Di sini mungkin diingetin banget supaya kita tuh sebenarnya bukan siapa-siapa gitu. Jadi nggak ada yang namanya sombong atau segala macam. Sempurna pasti punya kesalahan, apalagi mungkin kita public figure kali ya. Jadi apapun kesalahan sedikit aja jadi dibesar-besarin. Seperti Nikita Willy, Asmiranda juga sempat merasakan benih-benih cinta tumbuh subur di hatinya untuk Dude Herlino. Pria kalam tersebut, bak pangeran suci yang telah lama ia nantikan cintanya. Sayang, tahun 2011 menjadi tahun yang cukup menyakitkan. Dude bahkan sama sekali tak mau terbuka berbagi kisah seputar berakhirnya hubungannya dengan Anda. Agaknya, perpisahan itu memang terlalu pahit untuk dibagikan. Iya, memang udah gak jalan bareng lagi. Mungkin kalau diceritain terlalu panjang. Selain terlalu panjang, durasi untuk kabar-kabari pasti nggak akan cukup. Ya, saya nggak bisa jelasin apa-apa. Pokoknya intinya adalah selalu berusaha berbuat yang terbaik, berdoa. Semoga Allah berikan jalan untuk semua hal dalam hidup kita yang terbaik. Bicara soal sakit hati karena perpisahan, apa yang dialami Dude dan Anda mungkin belum seberapa dibandingkan haru biru perjalanan cinta Raffi Ahmad dan Yuni Shara. 3 tahun, keduanya tegar dan komit membangun titian kasih. Meski usia mereka berbeda 15 tahun, namun Raffi menafikan perbedaan itu demi cinta. Demikian juga dengan Yuni. Semua terasa indah, dunia pun bak milik berdua. Tapi siapa yang menyangka di penghujung tahun 2011, cinta itu mendapat guncangan maha dahsyat dan akhirnya karam oleh ombak perselisihan. Yuni menuding Raffi kurang menghormatinya. Yuni menilai Raffi dan keluarganya tak 100% serius membawa hubungan mereka hingga lanjut sampai ke pelaminan. Dari awal memang keluarga Raffi tidak ada yang menyukai saya karena saya dianggap pendompleng Raffi, karena saya dianggap morotin Raffi, saya dianggap tidak bermoral, saya dianggap tidak banyak hal yang sudah diungkapkan gitu. Sementara saya makan tidak pernah dari Raffi, saya bekerja sendiri gitu, saya mandiri dari dulu gitu. Artinya Raffi mungkin dia baru umur berapa, saya sudah ada gitu. Maksudnya mereka tidak punya kontribusi untuk hidup saya gitu. Buat saya sih 3 tahun ini ya banyak sekali kok. Saya juga nggak pernah menyesal misalnya kenal sama Yuni, saya juga nggak pernah menyesal kok pernah jadi bagian hidup dari dia, ataupun ya kalau sampai kenapa-napa gitu. Saya sih berterima kasih banyak sama dia banyak memberikan energi positif buat saya, memberikan sebuah nuansa baru di hidup saya gitu. Untungnya, tidak semua kisah cinta pasangan artis di tahun 2011 berakhir buram. Setidaknya, masih ada Anang Ashanty yang masih teguh memegang komitmen mereka untuk menyatu di pelaminan. Sempat diberitakan renggang hingga putus tengah jalan, Anang dan Ashanty berhasil melalui masa-masa sulit yang sempat dialami dalam kisah cinta mereka. Apapun yang terjadi di antara kita berdua, pastinya aku anggap sebagai suatu sejarah yang mudah-mudahan kita bisa perbaiki ke depan gitu kan. Jangan sampai bisa terulang lagi gitu. Terutama untuk Mas Anang pastinya kan tahun ini banyak juga dia menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin nggak terlalu penting lah, tapi kalau dibilang lumayan berat ya pastinya juga berat gitu. Karena kan mungkin orang nggak tahu juga cobaan apa yang kita hadapi juga selama ini kan. Aku udah resmi sama dia.
Sampai hari ini bahwa aku adalah miliknya Ashanti, Ashanti miliknya aku, ya udah tahu semua orang, udah resmi berarti. Lalu kapan hari bahagia itu akan tiba? Mungkinkah di awal tahun 2012 nanti, Anang dan Ashanti benar-benar menyatukan hati dalam satu bingkai mahligai pernikahan? Menikah adalah sebuah proses yang harus diartikan dan dimaknai dengan tepat dan baik dan dewasa. Artiannya adalah kita harus benar-benar smart. Bagaimana melangkah ke jenjang yang itu pasti sudah memiliki implikasi dan indikasi-indikasi serius untuk ke depan. Nggak bisa sembarangan. Perjalanan tahun 2011 memang penuh warna menghiasi gemerlap pentas kehidupan selebriti. Ada yang sumringah karena cinta, namun tak jarang yang merana ketika cinta itu kandas. Mungkin karena itulah kakak beradik Cathy Sharon dan Julie Estelle masih kompak untuk menjomblo. Dan untuk mengisi kekosongan hatinya, di penghujung tahun 2011 mereka berdua memilih bertualang menembus liarnya pedalaman hutan Besitang, Sumatera. Lantas seperti apakah serunya petualangan mereka? Tahun 2011 nampaknya menjadi tahun yang menyakitkan bagi kakak beradik Cathy Sharon dan Julie Estelle. Di tahun ini, keduanya harus menelan pil pahit lantaran kegagalan cinta dengan pasangannya masing-masing. Julie Estelle dengan Elo, sementara Cathy semenjak jalinan cintanya dengan Eno, drummer grup band netral, kandas setengah jalan, hingga kini ia masih betah menjomblo. Dan lantaran kesamaan nasib cinta itulah, gadis berdarah Sulawesi Perancis ini memutuskan untuk mengisi kekosongan hatinya dengan berpetualang menembus ke pedalaman hutan Besitang, Sumatera untuk melakukan konservasi hutan tropis serta membantu pelestarian orangutan Sumatera yang terancam punah. Inilah perjalanan Cathy Sharon dan Julie Estelle selama berada di hutan Besitang, Sumatera. Sampai juga kita. Sekitar 4 jam perjalanan. Selamat datang kembali, Jo. Terima kasih loh. Sekarang kita akan ke sana. Perjalanannya tidak panjang, tetapi jalanannya yang rusak. Nggak ada jalanan. Jadi cuma lumpur dan lumpur dan lumpur. Kita sudah sampai, tapi belum sampai kepada tujuan karena tidak memungkinkan untuk ngelatin jalan itu hanya dengan memakai mobil ini saja. Jadi kita akan memakai mobil yang ada di depan ini, mobil off-road kita, karena jalannya susah banget, becek. Terus coba kita bisa lihat perjalanannya, becek, sudah ada ojek. Setelah melalui jalan terjal berlumur, tibalah keduanya di lokasi tujuan. Dengan penuh antusias, keduanya pun memulai petualangannya di hutan tropis ini dengan memperlihatkan beberapa pohon hasil tanamannya tersebut. Akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan dan sekarang kita harus jalan kaki untuk masuk ke dalam karena mobil nggak bisa masuk. Ini kita sudah mulai memasuki hutan baru yang sudah kita tanam. Secondary forest yang bulan lalu kita sudah tanam sekitar 250 bibit. Jadi sekarang kita lihat perkembangannya seperti apa. Sekarang akan lihat pohon yang kita tanam 1 bulan yang lalu ya, Kat ya? 1 bulan yang lalu. Pohon menyan Cathy Sharon. Belum ada kan?
memastikan restorasi hutan ini berkembang dengan baik, karena datangnya spesies-spesies ini ke sini membuktikan bahwa ya ternyata baby owl ya. masih baby aja segede itu.